Pengaruh fintech terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Apa itu fintech? Fintech merupakan hasil dari penggabungan sektor jasa keuangan dengan teknologi, di mana ini merubah model bisnis yang sebelumnya model bisnis konvensional menjadi modern. Macam-macam fintech. Crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Crowdfunding adalah penggalangan dana untuk program sosial. Microfinancing. Microfinancing adalah penyaluran modal untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah dalam kehidupan sehari-hari, maupun untuk kebutuhan konsumtif atau usaha mikro. Yang ketiga, peer-to-peer lending. Jenis fintech ini seperti marketplace, di mana borrower dan lender akan saling bertemu untuk memberi pinjaman dan meminjam uang untuk pengembangan usahanya. Yang keempat, ada digital payment, yaitu layanan pembayaran yang dilakukan secara digital. Ini merupakan salah satu jenis fintech yang paling umum dan paling sering ditemukan, yaitu seperti OVO, ShopeePay, ataupun GoPay. Yang terakhir ada market comparison, yaitu pengguna dapat membandingkan berbagai macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Berikut merupakan peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran bank sentral yang pertama adalah memelihara stabilitas sistem keuangan melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka, yang diwujudkan melalui stabilitas moneter dengan menetapkan kebijakan inflation targeting framework. Yang kedua, memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Hal ini diwujudkan dengan mekanisme pengawasan dan regulasi. Dan yang ketiga, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu sistem pembayaran, maka akan ada risiko terganggunya sistem pembayaran yang bersifat contagion risk, dan ini akan menimbulkan gangguan sistemik. Maka dari itu, solusinya adalah menetapkan kebijakan pembayaran RTGS atau Real Time Gross Settlement. Yang keempat, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan. Yang keempat, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan. Setelah itu, maka kerentanan sektor keuangan dapat dimonitor dan potential shock dapat dideteksi, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan. Peran kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi jaring pengaman sebagai lender of the last resort. Hal ini dilakukan untuk mengelola krisis terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Berikut merupakan kelebihan dari peer-to-peer lending. Yang pertama, sebagai pendanaan usaha untuk UMKM, khususnya untuk yang tidak memiliki akses pinjaman ke bank. Yang kedua, proses pinjaman mudah dan cepat. Tentunya syarat-syarat yang diajukan jauh lebih mudah daripada di perbankan. Dan yang ketiga, diawasi oleh OJK. Kemudian, risiko peer-to-peer lending. Bagi lender, dana yang sudah diinvestasikan tidak dapat ditarik sembarang waktu. Yang kedua, ketika borrower mengalami gagal bayar, maka uang lender akan lenyap. Bagi borrower, suku bunga pinjaman cukup tinggi dan adanya denda apabila telat membayar. Dampak negatif fintech terhadap stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Tisnawati menggunakan model VHCM, peer-to-peer lending membawa pengaruh negatif yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan dalam jangka panjang. Namun dalam jangka pendek, peer-to-peer lending tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan, karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui fintech jenis ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, peer-to-peer lending menyumbang nominal kredit macet atau non-performing loan sebesar 1,42 triliun per Oktober 2022. Nominal ini merupakan peningkatan sebesar 140,78% dari tahun sebelumnya. Siklus terganggunya sistem stabilitas keuangan. Ketika lender memberi pinjaman kepada borrower, dan ternyata borrower tidak dapat membayarnya, maka akan muncul sebuah istilah yang namanya kredit macet. Dampak dari kredit macet tersebut adalah lender yang merugi. Maka dari itu, setelahnya stabilitas sistem keuangan akan terganggu karena nominal kredit macet yang signifikan. Peer-to-peer lending dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia ketika nominal kredit macetnya tidaklah signifikan. Siklus positif dari peer-to-peer lending. Ketika lender memberi pinjaman kepada borrower, dan kemudian borrower akan menggunakannya untuk modal usaha,
dan usahanya kian berkembang, maka uang pinjaman pun akan dikembalikan dan usaha yang dikembangkannya pun memiliki profit yang berkali lipat. Sehingga dari ini pun kita bisa melihat bahwa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunnya tingkat pengangguran. Terima kasih.